Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mulai kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali, semua adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat Allah kumpulkan kita di pagi hari ini di majelis yang mulia ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi memiliki keluangan waktu, dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Semoga Allah jadikan nikmat-nikmat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjalankan sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul kiamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Kabair, masih di dosa yang ke-12, yaitu dosa zina. Pada pertemuan yang lalu, penulis Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala membawakan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, yaitu dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-32, di surah Al-Furqan di ayat yang ke-68, surah An-Nur di ayat yang kedua dan yang ketiga. Mengapa kita harus belajar tentang dosa-dosa besar, dan mengapa ini pula menjadi perhatian para ulama-ulama kita hingga kemudian mereka menulis satu bab, satu buku khusus terkait dengan dosa-dosa besar. Maka sebagaimana apa yang dikatakan oleh sahabat Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu an ketika beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anis syarr makhafata an yudrikani. Dahulu manusia, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kebanyakan mereka bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Sementara aku bertanya tentang keburukan, yang keburukan itu aku khawatirkan akan menimpa diriku. Maka sebagaimana ketika kita mempelajari tentang Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar, bukan dalam rangka untuk kita terjatuh di dalamnya, tetapi untuk waspada agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Sebagaimana para penyair mengatakan, araftu syarr la lisyarr walakin laitauqih wa man lam ya'rifil khair minasyarr yaqa'u fih. Aku mengenal keburukan bukan untuk keburukan itu, akan tetapi untuk menjauhinya.
barang siapa yang hanya mengenal kebaikan, sementara dia tidak pernah mempelajari keburukan, maka dikhawatirkan suatu saat dia akan terjatuh pada keburukan tersebut. Maka ketika kita belajar atau mempelajari tentang apa-apa yang disebutkan oleh para alim ulama kita terkait dengan dosa-dosa besar, yaitu agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang dibawakan beliau yaitu dalam hadis Bukhari Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Maka beliau menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal engkau mengetahui dialah yang menciptakanmu. Ini dosa syirik, dosa besar yang paling besar, maka Nabi menyebutkan secara berurutan. Qal, summa ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Orang ini bertanya kembali. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antaktula waladaka khasyata an yad'ama ma'ak." Engkau membunuh anakmu karena takut dia ikut makan dari harta bersama dengan dirimu. Jadi membunuh anak-anak karena takut hartanya habis karena anak-anak kita, maka termasuk dalam dosa besar setelah syirik. Sumai, kemudian apa lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, "Antuzaniya halilata jarik." Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Poinnya pada apa? Yaitu pada poin engkau berzina dengan istri tetanggamu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan urutan dari dosa yang ditanyakan oleh sahabat ini dengan menyebutkan yang pertama adalah melakukan kesyirikan, yang kedua dia membunuh anak-anaknya karena takut ikut makan bersama dengan dirinya, kemudian yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini, qala wa nazalat hadhil ayah tasdiqan li qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membenarkan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la taqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhannya yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang dibenarkan dan tidak berzina. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan seorang sahabat tentang urutan dosa-dosa besar, maka dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-68. Ada faedah jemaah sekalian dari hadis yang dibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi ini. Mengapa dosa berzina dengan tetangga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah berzina itu termasuk dosa besar? Tapi mengapa Nabi mengkhususkan berzina dengan tetangga, dengan istri tetangga? Faedahnya yang pertama adalah wanita itu terkadang membuat seorang laki-laki, hatta dia sudah punya istri, hatta sudah punya anak, itu bisa menggoda laki-laki hingga kemudian terjerumus pada perbuatan zina. Karena munculnya apa? Godaan dari wanita. Sehingga kemudian laki-laki yang sudah mapan kehidupannya dalam rumah tangganya, sudah mapan memiliki istri, memiliki anak-anak pun juga tergoda. Entah lewat media sosial awalnya, hingga kemudian tukar-menukar nomor WhatsApp, dan seterusnya hingga kemudian kopi darat, hingga terjadilah kemudian yang namanya zina. Itu tidak lain dan tidak bukan karena godaan dari kaum wanita. Sehingga benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membawakan tentang peringatan tentang seorang wanita yang bisa menggoda seorang laki-laki dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati aqli wa dini a'labu lil-lubbi ar-rajuli al-hazimi min ihdakunna." Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya bisa mengalahkan akal lelaki yang kokoh daripada kalian, wahai para wanita.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat ya ada orang yang kurang akalnya, kurang agamanya itu bisa mengalahkan seorang laki-laki yang kokoh akalnya, kokoh agamanya. Dari sisi apa? Para sahabat bertanya, "Faqila ya Rasulullah, ma nuqsanu akhliha?" Ya Rasulullah, apa maksudnya kurang akalnya wanita? Maka Nabi mengatakan, "Alaisat syahadatu al-mar'ataini bi syahadati rajuli?" Bukankah persaksian dua orang wanita itu sebanding dengan satu orang laki-laki? Sehingga ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kurang akalnya. Karena satu laki-laki bersaksi itu harus sepadan dengan dua orang wanita. Ya, jadi kalau tidak ditemukan laki-laki satu, maka cari dua wanita. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wanita itu setengahnya laki-laki, kurang akalnya dalam persaksian. Kemudian mereka bertanya, "Qila ya Rasulullah, ma nuqsanu diniha?" Dari mana mereka disebut kurang agamanya? Maka Nabi mengatakan, "Alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah ketika mereka haid mereka tidak salat dan tidak puasa? Jadi kalau ada wanita sedang haid maka dia sedang kurang agamanya. Kenapa? Dia tidak bisa melaksanakan salat, tidak bisa melaksanakan puasa. Beda dengan kaum laki-laki yang tidak pernah mengenal masa apa? Masa M. Kecuali malas. Ya. Kenapa kamu nggak sholat? Ya sedang M. Ya, kalau wanita bisa difahami itu masa M. Ya, libur, nggak sholat, nggak puasa. Ada laki-laki kemudian nggak sholat, nggak puasa karena kena penyakit M. Ya penyakit malas. Maka disebutkan dalam ayat, dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Fa ilam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan. Jika tidak ada dua laki-laki, maka boleh baginya seorang laki-laki dan dua wanita. Ini menunjukkan bahwasanya wanita yang lemah akalnya karena separuh persaksiannya dari laki-laki itu bisa mengalahkan kaum laki-laki. Maka faedah dari hadis yang dibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau berzina dengan tetanggamu, boleh jadi itu karena sebab si wanita itu menggoda laki-laki. Ya. Kemudian ada faedah pula yang disampaikan oleh seorang ulama. Mereka mengatakan ada 5 kondisi di mana wanita itu keadaannya separuh dari laki-laki. Ada 5 kondisi ketika itu muncul maka dia separuhnya dari laki-laki. Pada saat apa itu? 1, persaksian tadi. Persaksian laki-laki sebanding dengan 2 wanita. Kemudian soal warisan. Ya, warisan laki-laki mendapatkan 2 bagian. Yang ketiga apa? Soal diat. Diatnya seorang wanita itu separuhnya laki-laki. Ini menunjukkan tentang kondisi wanita di mana dia separuh dari laki-laki. Kemudian yang keempat soal akikah. Kita ketahui kalau akikah wanita itu anak perempuan itu 1 ekor kambing, sementara untuk laki-laki 2 ekor kambing. Walaupun kata para alim ulama, andai tidak menjumpai 2 ekor kambing dari orang tuanya ketika mengakikoi anak laki-lakinya, maka dengan 1 ekor kambing sudah mencukupi. Andai pun juga tidak menjumpai 1 ekor kambing yang laki-laki, jantan, maka boleh pun dengan betina. Ya. Kemudian yang kelima yaitu soal pembebasan budak. Ini pun juga wanita itu separuh dari laki-laki. Jadi kalau ada yang membebaskan 2 budak wanita, itu sama sebanding dengan membebaskan 1 budak laki-laki. Nah, 5 kondisi ini ya disebutkan oleh para alim ulama kita terkait dengan kondisi wanita yang separuhnya itu dari laki-laki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa setelah syirik yaitu dosa membunuh anak-anak karena takut makan bersama kita. Kemudian yang ketiga adalah berzina dengan tetangga. Padahal kita mengetahui tadi berzina adalah dosa besar. Lalu mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang berzina dengan tetangga? Karena dosa zina itu bertingkat, jemaah sekalian. Besaran dosa zina itu masing-masing dosa itu berbeda-beda sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan objeknya, sesuai dengan siapa dia berzina. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kehormatan istri-istri para mujahid, maka dia itu sebanding dengan kehormatan ibu-ibu mereka. Maka jika ada orang yang ketika suaminya itu pergi berjihad, kemudian dia datangi istrinya, yaitu tetangganya, untuk berzina, maka dosanya lebih besar dibanding dengan dia berzina dengan orang lain. Demikian juga disebutkan, jika ada dosa zina yang dilakukan dengan mahram, atau orang yang telah bersuami, atau beristri sebaliknya, maka dosanya itu lebih besar dibanding dengan bukan mahramnya. Maka dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, ba'duha a'dhamu min ba'd. Dosa zina itu lebih besar satu dibanding dengan yang lainnya, bertingkat-tingkat, tidak sama. Secara asal hukum dosa zina adalah dosa besar, tetapi ketika pada objeknya adalah orang-orang tertentu, maka dosanya lebih besar dibanding dengan dia melakukan zina dengan orang lain. Pertama, ketika dia berzina dengan mahram, tentu dosanya lebih besar dibanding dengan bukan mahramnya. Berzina dengan ibunya, dengan adik kandungnya, dengan bibinya, dan seterusnya, ini dosanya lebih besar dibanding dengan dia berzina dengan orang lain. Atau dia berzina dengan orang yang telah bersuami. Nah, ini tentu berbeda dengan dosanya ketika dia berzina dengan seorang gadis. Kemudian juga ketika dia berzina dengan tetangga, dosanya lebih besar lagi jamaah sekalian dibanding dengan bukan tetangganya. Nek ngono dosa zina mbek bukan tetangga saja. Oh, bukan begitu maksudnya. Sama dosanya, ya jangan kemudian nek ngono dosane golek sing adoh ae. Zinanya, itu bukan gitu maksudnya. Artinya ketika kita melakukan dosa dengan orang-orang tertentu yang memiliki ikatan hubungan kekerabatan, hubungan nasab, hubungan tetangga, itu dosanya lebih besar dibanding dengan dosa orang yang berzina yang bukan ada kekerabatan, yang bukan dengan tetangga aja mas. Ya. Karena apa? Ketika kita melakukan dosa zina dengan mahram, itu merusak nasab, merusak hubungan kekerabatan, maka tentu dosanya lebih besar dibanding kalau dia berzina dengan orang lain yang nggak ada hubungan kekerabatan. Kalau dia berzina dengan tetangga, maka dosanya apa? Merusak hubungan ukhuwah tali silaturahim. Ditambah lagi tetangganya itu kerabatnya. Dia sudah merusak berapa tatanan kehidupan. Dalam bertetangga kita memiliki tiga tingkatan. Yang pertama adalah tetangga yang muslim. Tetangga itu kerabat dan dia tetangga kita. Dia punya 3 hak. Kemudian ada tetangga yang hanya memiliki 2 hak, yaitu apa? Tetangga kita muslim, bukan kerabat kita. Maka dia punya 2 hak. Dan yang ketiga adalah tetangga kita bukan orang muslim. Dia punya 1 hak, yaitu apa? Hak bertetangga. Nah, kalau kita kemudian berzina dengan tetangga yang notabene kerabat kita pula, muslim pula, berapa dosa yang dia tanggung? Berapa tatanan kehidupan yang harus dia rusak? Sementara Islam memerintahkan untuk apa? Menjalin hubungan bertetangga. Maka kita perlu mengingat hal seperti ini, jemaah sekalian. Karena seorang tetangga itu seharusnya memberikan rasa aman pada tetangga yang lain. Tetangga itu seharusnya memberikan rasa nyaman bagi tetangga yang lain, baik dari tangannya maupun dari lisannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapa?" Rasulullah menceritakan, "Wallahi la yu'min, wallahu la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi ulang 3 kali. Ya. Yaitu siapa? Tetangga yang tidak aman dari lesannya dan gangguan tangannya. Jadi kalau ada tetangga yang membuat tetangganya risau, tetangganya itu tidak nyaman dengan tindak tanduknya, maka dia dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna imannya. Ini menunjukkan jemaah sekalian, ya, tetangga ini memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira tetangga itu mendapatkan jatah waris. Ketika senantiasa malaikat Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang tetanggamu ya Muhammad, tetanggamu ya Muhammad, tetanggamu ya Muhammad. Nabi senantiasa diwanti-wanti oleh malaikat Jibril agar senantiasa berbuat baik dengan tetangga. Sampai-sampai Nabi mengira tetangga itu mendapatkan jatah warisan jika orang sebelahnya itu meninggal dunia.
Ini menunjukkan bahwasanya dosa zina ketika dia berzina dengan tetangganya itu dosanya lebih besar dibanding dengan dia berzina dengan bukan tetangganya. Nah, kemudian dalil yang berikutnya yang keenam, Nabi SAW bersabda, "La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min." Hadis riwayat Abu Dawud. Tidaklah orang yang berzina itu melakukan zina ketika dia sedang keadaan mukmin. Jadi ketika seseorang itu berzina, itu tidak dikatakan mukmin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah dia mencuri kecuali ketika mencuri dia bukan seorang mukmin. Dan bukanlah dia seorang mukmin ketika dia minum khamr. Nanti kita bahas tentang masalah dosa minum khamr nanti. Apa maknanya? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maknanya adalah imannya tidak sempurna. Jadi ketika ada seorang mukmin yang dia melakukan zina, dia melakukan pencurian, dia minum minuman keras, khamr dan seterusnya dari turunan-turunan miras, maka dalam kondisi seperti itu dia sedang tidak sempurna imannya. Sebagian riwayat menyebutkan ketika dia berzina, ketika dia mencuri, ketika dia sedang minum khamr, maka imannya itu naik ke atas kepalanya bagaikan awan hitam, lepas dari badannya. Kemudian ketika selesai dia melakukan dosa tersebut, kemudian imannya kembali lagi dalam raganya. Maka makna yang pas dari hadis Nabi SAW, tidaklah beriman orang yang berzina ketika dia berzina, maknanya adalah imannya tidak sempurna ketika dia melakukan zina. Mengapa? Karena tidak mungkin orang mukmin itu berzina. Ketika dia berzina, ketika dia mencuri, ketika dia minum minuman keras, maka saat itu imannya sedang berkurang. Faedah dari hadis ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ada ancaman bagi pelaku dosa besar zina, ancaman bagi pelaku dosa besar mencuri, dan ancaman dosa besar bagi orang yang minum minuman keras. Karena di sana Nabi SAW meniadakan kesempurnaan iman. Begitu disebutkan tidak beriman, la yu'minu, maknanya adalah tidak sempurna imannya. Di sana ada hukuman, di sana ada ukubah bagi kesempurnaan iman seorang hamba. Sehingga ini menjadi ciri khas dari yang namanya dosa besar, yaitu apa? Peniadaan iman sempurna dari seorang hamba. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di kitabnya ini adalah Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Idza nazal abdu kharaja minhul iman fakana alaihi kadzulah fa idza akla'a raja'a ilaihi al-iman." Ini sebagai penguat dari apa yang disampaikan sebelumnya, yaitu apabila seorang hamba itu berzina, maka imannya keluar dari dirinya seperti gumpalan hitam di atas awan, di atas kepalanya. Kemudian ketika dia meninggalkan dosa itu, berzina, dia bertobat, maka gumpalan iman itu kembali lagi pada tubuhnya. Ini sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Dalam riwayat yang lain dengan sanad jayyid, Nabi SAW bersabda, "Man zana au syaribal al-khamr naza'allahu minhul iman kama yakhla'u al-insanu al-qamisa min ra'sih." Barang siapa berzina atau minum khamr, maka Allah akan mencabut imannya sebagaimana seseorang menanggalkan bajunya dari kepalanya. Jadi Nabi memberikan gambaran ketika seorang berzina, seorang minum minuman keras, maka imannya itu sebagaimana dia sedang melepas bajunya. Imannya keluar. Jadi nggak sempurna imannya, bukan tidak punya iman sama sekali, bukan kufur, bukan. Kecuali dia menghalalkan perzinaan, baru dia kufur dengan sebab dia menghalalkan perbuatan zina. Kalau dia mengakui zina itu sebagai dosa, dia tetap melakukannya, maka masuk dalam dosa besar. Nah, yang kesembilan, Imam Az-Zahabi membawakan dalil dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim." Ada 3 golongan manusia yang kelak nanti di yaumul kiamah tidak akan diajak bincang sama Allah Subhanahu wa taala.
Ada 3 golongan yang nanti di hari kiamat tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, walahum azabun alim, dan ada azab yang pedih menanti dirinya. Ada 3 golongan yang Allah berikan 4 hukuman nanti di yaumul kiamah, yaitu tidak diajak berbicara oleh Allah, tidak disucikan dosa-dosanya, tidak dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah, dan diberi azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, mereka adalah saikhun zanin. Siapa itu? Orang yang sudah sepuh berzina. Orang sudah tua zina, itu tidak akan diajak bincang oleh Allah. Tidak akan disucikan dosanya, tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat, dan akan diberi azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siapa? Wa malikun kadzabun. Penguasa yang berdusta. Yang ketiga siapa? Wa ailun mustakbirun. Orang sombong, orang miskin sombong lagi. Saya ulang, yang pertama adalah orang tua yang berzina. Yang kedua, penguasa yang suka berdusta. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Apa yang menarik jamaah sekalian dari 3 orang ini? Kok sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 hukuman nanti di yaumul kiamah? Apa yang menarik dari 3 orang ini? Ada yang bisa jawab? Sambil saya nunggu nyeruput minum dulu. Ada yang bisa ngasih jawaban? Apa yang menarik dari 3 orang ini? Kok sampai Nabi menyebutkan berurutan 3 orang ini? Ada yang bisa jawab? Kalau ketemu lagi tak kasih hadiah. Karena saya nggak nyiapin hadiah soalnya. Spontanitas ini. Ada yang bisa jawab? Mengapa 3 orang ini kok disebutkan Nabi SAW dengan 4 hukuman yang luar biasa ini? Gak bisa jawab, jamaah sekalian. Ya wes nek ngono. Ya, yang pertama jamaah sekalian, mereka ini orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ancaman azab, tidak diajak berbicara. Kemudian tidak disucikan dosa-dosanya. Kemudian tidak dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa dengan siksa yang pedih. Karena mereka ini jamaah sekalian, benang merahnya adalah mereka tidak punya motivasi besar untuk melakukannya. 3 orang ini itu motivasinya rendah, ya. Tapi kok tetap melakukannya, ya dosanya besar. Paham maksudnya? Belum paham juga, ya. Orang tua ini jamaah sekalian, yang sudah makan asam garam kehidupan, yang sudah sekian puluh tahun membina rumah tangga, ya berhubungan dengan istrinya, kok zino, apa enggak kebacut itu? Sudah tua, sudah bau tanah, sudah seharusnya dia istighfar, bertaubat, menumpuk amal-amal solehnya, kok dia berzina, motivasinya rendah. Ada orang tua berzina, itu motivasi untuk berzina itu rendah. Siapa yang seharusnya memiliki motivasi yang besar? Pemuda. Yang masih seger badannya. Yang masih sehat. Yang masih luas cakrawala pandangnya. Kalau sudah sepuh, lah kok sih zina itu loh. Yo kebacut itu jemaah. Jadi apa kata para alim ulama? Kata Qadhi bin Iyad rahimahullah, itu karena motivasi yang dimiliki oleh orang tua ini rendah untuk melakukan zina. Lah kok dia kok berzina? Ya dosa besar. Itu maksud. Yang kedua, penguasa yang suka berdusta.
Bukankah berdusta juga dosa besar? Iya. Lalu mengapa penguasa kok mendapatkan dosa seperti ini? Karena penguasa itu motivasinya kecil untuk berdusta. Orang berdusta itu biasanya orang yang terdesak, orang lemah, orang yang mengkhawatirkan dirinya mendapatkan ancaman dari orang lain, maka dia berdusta. Lah kalau penguasa apa berdustanya? Dia punya kekuatan, dia punya policy, dia punya kebijakan, dia punya peraturan-peraturan. Mengapa dia harus berdusta? Maka dusta bagi penguasa itu dosanya lebih besar dibanding dengan rakyat yang berdusta. Nanti kita bahas tentang dosa yang berikutnya, yang ke-13. Insyaallah taala. Tentang pemimpin yang zalim, berdusta dan seterusnya. Rincinya di sana nanti insyaallah taala. Jadi motivasi penguasa berdusta itu kecil. Lah kok masih dustai, suka membohongi rakyatnya, ya dosanya lebih besar. Yang ketiga, orang miskin sombong. Biasanya yang sombong sinten? Nah, menyombongkan hartanya, menyombongkan kekayaannya, menyombongkan harta bendanya. Iki lho miskin nih, sombong. Apa yang mau diduelkan head to head sama orang kaya? Yang kaya bawa Mercy, ini loh aku bawa mobilnya apa? Katana. Misalnya, lo apa yang mau di head to head kan? Bukan apple to apple itu namanya. Nggak sebanding. Lo miskin sombong. Sombong itu dosa besar. Lah ini wong miskin sombong. Apa nih sing disombong no? Kaya sombong pantas? Pantas, walaupun itu dia dosa lo ya. Kaya sombong itu pantas, tapi dosa itu. Lo ini wong miskin sombong misalnya. Petentang, miskin dia. Atau menutupi kemiskinannya supaya dia nggak dihina sama orang, ya nggak tahu lagi. Tapi nggak boleh ya mas. Itu dosanya lebih besar dibanding orang kaya sombong. Ya, karena apa? Kata Qadhi bin Iyad dan ulama yang lain, motivasi ketiga orang ini kecil untuk melakukan dosa tadi. Gitu. Kok dia masih melakukan dosa? Sudah miskin, apa yang dia sombongkan? Sudah jadi penguasa, apa yang dia buat dusta? Dia bikin saja kebijakan-kebijakan, entah dia menyengsarakan rakyat atau menguntungkan rakyat, ya terserah. Loh kok masih dusta ngapain? Plus orang tua berzina lagi. Sudah tua aja mas. Sudah tulangnya kemertek, duduknya sering lonjor-lonjor, cari sandaran di belakang kalau kajian, cari tembok. Terus zina itu loh. Lah kok cek kebacute gitu loh, nggak habis pikir saya itu. Pernah dulu itu saya membaca di media sosial, bukan media sosial, media apa namanya, zaman dulu koran ya, entah tahun berapa saya lupa itu. Orang tua aja mas sekalian, waliyadzubillah ya, waliyadzubillah, meninggal ketika dia sedang membokeng seorang wanita di motel. Aduh, saya tuh kadang gede-gede gini, wis tuwek, kok sih membokeng wanita panggilan gitu loh, apa nggak dimarahi sama cucunya gitu ya? Ya seperti ini coba. Ya, dosanya lebih besar dibanding dengan dia pemuda berzina, ya dosa, sama dosa. Tapi kok ada orang tua kok berzina, ya dosanya lebih besar lagi. Karena apa kuncinya? Rahasianya apa? Karena motivasi untuk melakukan itu kecil. Ya, orang tua syahwatnya sudah mulai menurun, kekuatan tubuhnya sudah mulai menurun. Lah kok berzina gitu loh. Ini dirajam ya apa itu? Dilempar kerikilnya paling wis mati orang itu. Ya, ande kemudian dikisos ya dengan rajam oleh penguasa. Maka ini menunjukkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga tatanan kehidupan masyarakat itu senantiasa di atas tatanan kehidupan yang fitrah. Maka ketika terjadi perzinahan, itu merusak tatanan kehidupan yang fitrah. Nasab rusak, kekerabatan rusak, ya silaturahim rusak dan seterusnya. Bagaimana mau menasabkan seorang anak kepada orang yang berzina? Ya rusak aja mas. Merusak tatanan kehidupan. Nanti hukumannya apa? Implikasinya apa? Pada waris, perwalian, mahram, dan seterusnya. Maka ini rusak dan merusak tatanan kehidupan betul. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Imam Az-Zahabi membawakan dalil dalam riwayat Imam An-Nasai dengan sanad sahih, Nabi SAW bersabda, arba'un yubghidumullah
Ada 4 golongan manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beda lagi ini ya. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Al-bayya'ul halaf. Siapa dia? Pedagang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah dusta. Wahai para pedagang, berhati-hatilah. Jujurlah dalam menjual dagangan. Amanahlah dalam menjual barang-barang yang kita miliki kepada para konsumen. Jangan hanya untuk meraup harta sesaat yang tidak mungkin banyak, kemudian kita berdusta. Bukankah Nabi SAW ketika melewati pasar Madinah, beliau kemudian melewati seorang pedagang kurma. Kemudian beliau masukkan tangan beliau yang mulia dalam karung-karung kurma tadi. Maka ketika ada di 1/4 awal bagian kurma tadi, beliau mendapati kurma yang basah. Sementara di atasnya kurmanya kering. Nabi marah. Mengapa tidak engkau pisahkan yang kering dengan yang basah? Agar konsumen itu bisa memilih sesuai dengan budget yang mereka miliki. Kalau engkau campur seperti ini, engkau mendustai konsumen. Nabi marah. Jadi tidak boleh jemaah sekalian, seorang pedagang itu tidak jujur dalam bertransaksi dengan konsumennya. Tidak ada keberkahan nanti. Boleh jadi dia mendapatkan harta yang banyak dari laba yang dia jual, tapi tidak ada berkah. Cepat dapat, cepat hilang. Itu ciri tanda harta tidak berkah, itu cepat datang, cepat pergi. Entah dengan sebab-sebab yang tidak bisa kita nalar. Ya. Maka sebagai seorang pedagang, dia harus amanah, dia harus jujur. Kalau dia sebutkan harta barang itu sekian, maka sebutkan benar sekian. Dan tidak boleh dia berdusta, bersumpah, demi Allah barang ini ori. Ya, ori ini, padahal KW 10 itu. Tidak boleh. Kalau memang harganya sekian, grade-nya sekian, kelasnya sekian, sebutkan. Supaya apa? Supaya pembeli itu bisa memilih mana yang sesuai dengan budget kantongnya. Nggak boleh kita menipu. Ya, jangan kemudian karena pembelinya awam tentang harga pasar, awam barang, kita bohongi dia. Jangan, ya, tidak boleh. Yang kedua apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal faqiru al mukhtal. Orang fakir yang sombong. Kalau tadi Nabi menyebutkan miskin, sekarang fakir. Ya, sudah fakir, sombong lagi. Ya, hartanya nggak mencukupi kehidupannya, sombong dia. Masya Allah. Yang ketiga, wasaykhu az-zani. Orang tua yang berzina. Yang keempat, wal imamu al-jair. Yaitu pemimpin yang zalim. Tadi disebutkan pemimpin berdusta, yang sekarang disebutkan pemimpin yang zalim. Nanti secara terperinci itu soal pemimpin yang berkhianat, zalim dan seterusnya, insyaallah pada dosa besar yang ke-13 atau yang berikutnya dari pertemuan kita ini insyaallah taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala terkait dengan ayat-ayat dan hadis-hadis untuk memperkuat tentang hukuman bagi pelaku dosa besar. Imam Al-Bukhari membawakan sebuah riwayat dari Amir bin Maimun rahimahullahu taala, seorang tabi'in. Amir bin Maimun ini Bukhari nomor 3849. Beliau mengatakan, "Ra'aitu fil jahiliyah kirdatan ijtama 'alaiha kirdatun qad zanat farajamtuha ma'hum." Amir bin Maimun seorang tabi'in itu ketika di masa jahiliyah dulu itu pernah melihat seekor monyet itu sedang dikerumuni oleh monyet-monyet yang lain. Monyet itu ternyata telah berzina dengan monyet yang lain. Kemudian monyet-monyet lain itu mengurumuninya, itu merajamnya. Jadi ada monyet dilihat oleh seorang tabi'in ini, itu dirajam oleh teman-temannya. Kemudian apa?
Aku ikut pun merajam si monyet tadi. Jadi tabi'in ini ikut merajam monyet yang dirajam sama teman-temannya tadi. Artinya apa jemaah sekalian? Binatang itu juga punya naluri. Bencinya mereka terhadap perbuatan zina. Sampai kemudian dengan apa? Instingnya merajam temannya sendiri. Lalu bagaimana dengan manusia yang memiliki akal yang sehat, yang memiliki nurani, yang memiliki hati? Maka tentu perbuatan zina ini sangat dibenci oleh manusia. Demikian juga ketika Ibnu Taimiyah menceritakan bahwasanya di sebuah masjid itu ada seekor burung. Lalu ada seorang yang iseng ngambil telurnya, kemudian diganti dengan telur burung yang lain. Ibnu Taimiyah menceritakan dari para gurunya, dari para masaya yang lain, itu di sebuah masjid itu ada burung yang sedang bertelur. Kemudian ada orang yang iseng telurnya itu diambil, diganti telur burung lain. Maka tatkala telur itu menetas, yang keluar kok burung lain. Induknya bingung, loh kok yang lahir kok gak kayak aku gitu ya. Kemudian apa? Maka dia memanggil si jantan ini, induknya, jantannya, memanggil burung-burung teman yang lain, kemudian menghakimi si betina itu sampai mati. Karena dianggap si betina ini telah berbuat serong dengan burung lain. Kok sing netes kok burung ini gitu loh. Paham ya ceritanya ya? Ada burung merpati misalnya, ternyata yang netes burung gereja misalnya. Nah, jantannya ini marah, loh kok gak koyo aku gitu ya. Nah, berarti induknya ini berzina sama burung yang lain. Kemudian dipanggil burung-burung yang lain, dihakimi si betina ini mati. Lihat jemaah sekalian, bagaimana naluri, insting burung itu juga gak suka dengan yang namanya zina. Apalagi manusia gitu loh. Ya, apalagi manusia. Nah, dan ada beberapa kisah lain yang saya kira cukup untuk tidak saya teruskan. Karena apa? Ini menunjukkan jemaah sekalian bagaimana besarnya dosa zina yang dengannya kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian agar manusia yang fitrahnya itu masih lurus ya, agar tidak terjatuh kepada sebuah dosa yang dosa itu notabene akan bisa merusak hubungan nasab, merusak hubungan kekerabatan, merusak tatanan kehidupan, baik yang namanya waris, yang namanya silaturahim, perwalian dan seterusnya. Yang demikian ini tidak ada lain kecuali inilah yang menunjukkan tentang kesempurnaan agama kita. Ya. Kesempurnaan agama Islam karena di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan zina. Ada sebuah hadis yang dihukumi sahih oleh Al-Hakim, tapi Imam Az-Zahabi sendiri tidak menyetujui pensahihan dari Imam Al-Hakim. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man waqa'a ala zati mahramin faqtulu. Barang siapa berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah dia. Hadis ini sama Imam Al-Hakim itu disahihkan, tapi Imam Az-Zahabi sendiri dalam kitabnya tidak mensahihkan, tidak menyetujui pensahihan dari Imam Al-Hakim. Tapi apapun tentang derajat hadis ini menunjukkan bahwasanya dosa zina itu memang bertingkat sebagaimana kita bahas tadi. Ya. Antara dosa berzina dengan mahram dengan bukan mahram itu lebih besar dosanya dibanding dengan dia berzina dengan bukan mahramnya. Berzina dengan tetangga tentu lebih besar dosanya dibanding dengan bukan tetangganya. Ya. Semua ini tidak lain tidak bukan jamaah sekalian dalam rangka Islam menjaga ya agar umatnya ini senantiasa di atas fitrahnya, senantiasa dalam kehidupannya itu ya dalam keadaan nyaman, dalam keadaan bisa melaksanakan ibadah sehari-hari dan dalam melaksanakan aktivitas muamalah sesama manusia. Demikian jamaah sekalian rahimani wa mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua, keluarga kita, masyarakat kita agar senantiasa berhati-hati dari perbuatan zina ini. Mohon maaf jika yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair atas perhatian antum semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.